Oh, sumapi. Sekolah derek anu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umi Khalifah ya. Yang tadi saya memberitahu kalau ada gerbekan dukun yaitu di tim Gio bersama beliau Gus Idris bersama Mas Musa. Nah, Lampunya. terpaksa kami berpisah. Di sini terpaksa kami berpisah. Waktu tadi setelah saya live memberi info bahwa Gus Idris perjalanan untuk berjumpa dengan dukun bersama Mas Musa, saya dan juga adinda saya Ananda untuk kameramen. Tapi ternyata di tengah-tengah perjalanan setelah saya mematikan telepon, saya ada kontak dengan dukun yang ternyata dukun ini menuju ke pondok pesantren ya. Menuju ke pondok pesantren untuk memporak-porandakan pondok, untuk mengobrak-ngabrik pondok gitu. Akhirnya saya musyawarah sama suami, sama Gus Idris, sama Mas Musa. Saya terpaksa menghentikan perjalanan di tengah jalan, berpisah dengan beliau, berpisah dengan Gus Idris. Gus Idris melanjutkan perjalanannya bertemu dengan dukun karena udah janji yang tidak mungkin beliau harus memutar arah kembali ke pesantren. Jadi saya terpaksa harus berpisah dari beliau, saya meninggalkan beliau dan saya menjumpai dukun yang akan datang ke pondok itu. Dukun ini marah ya karena saya terlibat dalam pengobatan. Berapa hari ini saat di pondok saya bersama Gus Idris terjun sendiri untuk mengobati pasien. Akhirnya banyak sekali dukun yang tidak terima, banyak sekali dukun yang marah, bahkan terang-terangan mau memorak-morandakan pondok. Siapa yang terima coba? Siapa yang gak marah coba? Walaupun kami kekurangan tim kami yang dari Cirebon belum pulang, anak-anak pondok dibagi sebagai pengobatan, Abah Yai dalam keadaan sakit, saya dan Gus Idris juga harus menemui dukun. Ternyata di tengah jalan ada dukun yang rencananya mau memporak-porakan pondok. Akhirnya mau gak mau saya memutuskan bilang sama Gus Idris, kita harus berpisah, kita harus mencar, kita harus hadapi satu persatu ini dukun sebelum sampai ke pondok. Saya harus melindungi pondok apapun yang terjadi. Begitu pula dengan Gus Idris harus menghadangi dukun, menepati perjanjian yang udah dijanjikan tadi, dan Gus Idris tidak mungkin menemani saya. Dari situ karena waktunya bentrok, saya terpaksa turun dari mobil naik taksi ya. Naik taksi berpisah dengan beliau hanya dengan Ananda, kameramen ya, berdua saja. Gak ada teman, tapi saya yakin Allah dan Rasulullah menyertai perjalanan saya. Karena gini sahabat ya, adanya seorang laki-laki yang hebat, adanya seorang laki-laki yang tangguh, pasti dibalik semua itu adalah ada perempuan yang hebat, ada perempuan yang luar biasa untuk mensupport perjalanan suaminya gitu. Jadi jangan menganggap kalau perempuan itu cuman ada di rumah bagian masak, cuci baju. Di zaman dahulu pun Rasulullah berjuang itu ada dorongan dari perempuan-perempuan hebat, dari wanita-wanita yang sangat hebat, dari ibundanya ya, dari istrinya Ibunda Sayyidatina Khadijah, dari putrinya. Kalau di zaman dahulu aja banyak perempuan hebat mendukung perjuangan suaminya, kenapa di zaman sekarang tidak mau perempuan keluar? Kenapa gitu? Saya udah terbiasa teman-teman ya, jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Walaupun saya berpisah dengan Mas Musa, dengan Gus Idris, saya cuman berdua. Dari umur anak saya di kandungan ya, anak saya yang besar itu di kandungan, masa kandungan itu saya udah berpisah, sering berpisah dengan Gus Idris. Sampai anak saya lahirkan di umur 40 hari kami udah berpisah. Saya tinggalkan anak saya titipkan sama Allah dan Rasulullah. Karena apa? Karena kecintaan kami kepada Allah dan Rasulullah. Jiwa kami, hidup kami hanya untuk Allah dan Rasulullah. Mungkin hanya itu ya. Saya tidak banyak kata karena saya harus nggak mau harus menemui dukun itu. Saya harus menghalangi perjalanan dukun itu jangan sampai datang ke pondok. Dan kebetulan dukun itu sekarang tidak jauh dari hidup saya, dari tempat tinggal saya. Oke? Kita ikuti seperti apa sih si dukunnya gitu. Nantang-nantang, ketawa-ketawa, memporak-porandakan pondok. Selagi nyawa saya ada, apapun saya korbankan untuk agama Allah. Begitu pula dengan suami, saya terus mensupport
perjuangan suami, begitu pula suami terus mendukung apa yang saya lakukan. Kami selalu bergandeng tangan untuk perjuangan di jalan Allah. Kalau banyak dukun yang ingin berbuat kemungkaran, maka harus banyak pejuang-pejuang baik laki-laki dan perempuan untuk bangkit memusnahkan semua itu. Jangan kalah, dukun capek, kita capek berjuang, tapi dukun-dukun itu jauh lebih capek dari kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, maju. Adanya laki-laki yang hebat, di belakangnya pasti ada perempuan yang hebat. Ayo bangkit para mujahidah-mujahidah dimanapun berada. Berantas kemungkaran, kemunafikan. Ayo kita berantas bareng-bareng ya. Sebagai contoh, sebagai perempuan tidak lemah, tidak hanya tinggal di rumah, tinggal diam, cuman menunggu kedatangan suami. Dukung terus perjuangan suami kita. Ayo kita tidak usah panjang lebar karena udah waktunya juga udah malam. Saya juga meninggalkan anak di rumah. Maka dari itu, ayo saya juga belum tahu keadaan Gus Idris seperti apa. Kita hanya bisa pasrah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Semoga kami semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat seperti apa dukun itu sebenarnya. Oh, ternyata di sini teman-teman, subhanallah, ini Bapak. Beliau dukunnya laki-laki, nggak nyangka saya ya. Kita nggak mau berbuat jahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Iya. Tadi dengar-dengar Bapak ini mau menantang kami, mau mengajak kami ya, menggunakan ya kalau tidak sopan, sehingga saya mau nggak mau harus menjumpai Bapak. Karena Bapak secara sukma tadi maunya datang ke pondok untuk memporak-porandakan pondok. Begitu ya Bapak ya? Benar. Ini kenapa? Apa karena Bapak tahu saya selalu terjun di pondok, selang di pondok, saya dan Gus Idris terjun langsung untuk menyembuhkan pasien. Bapak marah? Betul. Apakah di antara salah satu pasien itu ada pasien Bapak sehingga Bapak marah untuk memporak-porandakan pondok ya, untuk menghentikan perjuangan kami? Ya, karena saya disuruh. Yang keras Pak, saya nggak dengar. Yang sebenarnya saya tidak tega karena saya disuruh orang yang dendam sama anak itu. Oh, disuruh orang. Jadi bukan kita Itu. melakukan. Iya. Oh, terus motifnya Bapak itu apa? Sehingga mau disuruh-suruh orang untuk melakukan kejahatan. Motif Ya. Bapak itu apa? Ya itulah saya sendiri nggak ngerti. Karena ada orang nangis-nangis minta tolong saya untuk memberi sakitnya anak itu. Oh, ada orang datang sama Bapak Ya. sampai nangis-nangis, minta tolong sama Bapak untuk menyantet orang Siap. itu. Ya, Itu. ya. Sehingga Bapak kasihan, tidak mau tahu orang itu nantinya yang disantet itu sakit seperti apa, meninggalkan keluarganya seperti apa. Bapak tidak mau tahu. Yang penting Bapak tujuannya menolong orang itu. Siap. Masya Allah. Tapi Bapak tahu nggak kalau Bapak yang jalankan itu adalah ilmu hitam? Betul. Bapak tahu itu. Tahu. Tapi Bapak tetap melakukan. Karena dia minta tolong sama saya. Karena Bapak kasihan sama orang itu. Tapi Iya. Bapak tidak kasihan sama pasien yang dalam keadaan kesakitan itu. Bapak Ya. tidak kasihan. Sebetulnya kasihan. Tapi karena terpaksa karena Terpaksa disuruh ada orang sehingga orang minta tolong sama saya. seperti itu Pak. Ya Allah. Bapak tidak takut sama Allah? Takut sebetulnya. Takut. Iya. Bapak Islam. Islam. Tapi Bapak terpaksa karena dimintai tolong. Siap. Sudah berapa lama Bapak punya praktek? Kira-kira seperti itu? 30 tahun saya lapor. Berarti selama 30 tahun itu Bapak mempraktekkan ilmu hitam ini? Iya, Berarti nggak sekali dua kali dong Enggak. Bapak dimintai pertolongan orang seperti ini? sering kali. Karena kasihan juga. Sebetulnya begitu. Masya Allah, karena kasihan sehingga Bapak tertutup, tidak pernah memikirkan orang yang udah disantet itu kesakitan seperti apa. Yang penting Bapak menolong orang yang datang sama Bapak untuk minta ditolongin. Iya. Masya Allah. Terus Bapak bagaimana agar Bapak itu bisa berhenti, tidak melakukan praktek ini lagi? Bagaimana saya harus bisa memberitahu Bapak ini, atau Bapak bisa memberitahu sama saya agar Bapak ini berhenti, nggak melakukan kejahatan lagi? Gimana caranya Pak? Atau Bapak memang nggak mau berhenti, akan terus membuat praktek ini? Sebetulnya mau berhenti ya, tapi karena sudah sumpah Udah sumpah sama siapa? Bapak perjanjian sama siapa? sama jin. Jin siapa? Blorong? Ya. Atau siapa? Ya belum. Blorong, ya Allah. Bapak tahu nggak perjanjian sama jin itu seperti apa dampaknya? Ya istilahnya. Kontrak nyawa kan Pak? Iya. Kotaknya Bapak tidak takut? Ya sebetulnya takut karena dulunya kita punya dendam sama seseorang. Oh, Bapak punya dendam sama seseorang, akhirnya berguru sama Blorong, Ya. jadi anak buahnya Blorong, ya. Ya. Jadi minta anak buahnya Blorong untuk membantu perjalanan Bapak dalam melakukan ilmu hitam, seperti itu. Ya. Sehingga Bapak puas. Ya. Kalau Bapak udah melakukan itu semua, Bapak puas gitu. Sebetulnya nggak puas, tapi karena sudah sumpah. Karena sumpah ya. Terus sampai kapan Bapak mau berhenti? Umurnya udah tua, nggak muda lagi loh Pak. Bapak kapan bisa berhenti? Ya, ini ya kita harus belajar. Berarti saya harus bagaimana ini Pak? Saya harus bagaimana? Apa harus mengadu kekuatan atau bagaimana? Saya nggak punya kekuatan apa-apa Pak.
Saya yang datang ke sini nih karena Allah, karena Rasulullah, nggak punya kekuatan apa-apa. Kalau bapak kayak gini, saya juga nggak mau bapak mau ngobrak-ngabrik pesantren kami. Gimana? Bagaimana sekarang? Sekarang mau tobat saya sama Allah. Bapak mau tobat? Tobat. Berarti nggak usah duel-duel sekali, nggak usah duel-duel ya? Enggak usah. Bapak langsung tobat? Ya, Bener tobat? tobat. Nggak jadi obrak-abrik pondok kami? Enggak, Betul? betul. Bener, bapak nggak mau menobrak-ngabrik pondok kami? Bapak langsung mau tobat? Tobat. Kenapa bapak mau tobat? Karena mulai kita tuh punya kepikiran kesadaran. Oh, bapak Bahwa mau tobat. Apa yang kita Jadi nggak usah berantem. Ya. apa yang kita lakukan itu masuk dosa. Oh, sebentar ya pak ya. Bener, udah bapak pikirkan itu matang-matang. Ya, Nggak mau, udah ya, bener-bener saya nggak memaksa bapak loh ya. ya, Masalah tobat itu adalah pribadi bapak. ya. Saya nggak mau memaksa bapak seperti apa ya. Kalau memang bapak mau bertobat ya saya alhamdulillah. Ya. Nggak sampai melukai santri-santri kami, nggak Ya. sampai mendobrak pesantren kami. Ya. Sekarang bapak bagaimana? Harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Saya minta tolong sama sampean, tolong kita dikasih apa yang kita bisa tobat. Saya nggak bisa mengasih apa-apa pak. Minta bulan. Saya nggak bisa mengasih apa-apa ya. Mungkin nanti Gus Idris akan datang untuk membimbing bapak agar bapak benar-benar tobat. Ya. Ini saya berpisah dari suami, Ya. dari kru kami berpisah. Saya sendirian di sini cuma sama kameramen. Ya. Saya menunggu kedatangan beliau. Ya. Nanti bapak langsung berbincang-bincang saja sama Gus Idris ya. Ya. Ya udah ditunggu aja sebentar lagi Gus Ya. Idris mungkin akan datang. Masya Allah, ini Mas Musa, sampai kaget saya Mas. Ini Mas Musa, ya. Ini tim kami, kru kami, ya. Karena kesalahan apa yang kita lakukan. Coba ngobrol Mas Musa ya. Selama ini Coba kita apa maunya merasa Bapak fair. ini? Karena dirinya punya cinta merasa sama orang lain, akhirnya kita melakukan ilmu hitam ini. Sebetulnya kita tidak sampai hati, karena sudah terlanjur. Nah, ini minta tolong sama hari ini tolong saya disadarkan dan ditobat. Awas tipu mas, tipu Iya, bohong mas, Gus, ini, Gus. tipu mas. Ini beliau udah Cuma datang. manis omongannya ini Gus. Iya manis omongannya. Betul. Duel. Nggak percaya Pak sama Bapak. Soalnya Kepet, jinnya kepet. Bapak pada datang semua ini, jinnya Bapak datang semua ini. Soalnya. Kalau teman kita mau nggak tobat, mau nggak terima, mau apa? Pasrah apa? Kan cuma Ya. di lisan aja dulur. Saya mau Bapak itu tobat lillahi ta'ala dari hati Pak, dari hati ke hati Pak. Memang Bukan hanya di omongan aja Pak. tujuan saya seperti itu. Tapi Bapak enggak, ya ini udah diundang semuanya ini. Ya nggak tahu ini karena teman-teman kita. Alhamdulillah Gus Idris sama Mas Musa udah hadir. Melakukan ilmu telu ini pakai orang-orang yang di kita ini Pak. Bapak percaya kalau Bapak tobat. Ini kodam-kodamnya banyak, ini kodam blorong nih. Iya ini Gus. Percaya saya Pak. Siap kalau perang Bapak. itu. Duel aja Iya. duel. Pada bawa senjata semua itu Pak, sama Bapak itu. Terus gimana ya? Terpaksa Pak. Terpaksa kita bagaimana? Fighting wis pak. Walaupun satu luka parah Pak ya, saya akan berusaha untuk melawan Bapak. Biar Umi aja yang lawan. Ayo Umi aja. Ya. Ini kan channelnya Umi. Biar Umi aja Mas Musa, yang lawan Mas Musa. Bapak ini gimana? Katanya mau tobat, tapi ternyata Bapak cuma pura-pura. ya seperti itulah saya. Ya itulah pembohong pemirsa. Ya, teman-teman, aku harus taruh ini dulu. Mas Musa Bapak biarkan. maunya apa? Bapak maunya Biarkan Mas Musa, biar Umi aja Mas Musa. Bapak maunya apa? Bapak udah membohongi saya, Ya. ya. Wis sikat Tapi wis ternyata perang. Bapak mendatangkan anak buahnya ke sini. Ya. Maunya Bapak itu apa? Anak buahnya banyak. Saya Apa memang mau perang? ya kemari. Kalau mau Udah Bapak mulai dulu. Saya nggak punya apa-apa Pak, nggak punya kekuatan. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awas ditipu, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Bapak saya, Gak terima. Bapak ternyata pembohong Ajar ya. Mi, ajar Mi.
يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر Dukun penipu. Terus Mi, terus masih kuat itu, masih kuat Mi, terus Mi, sampai ngeblak Mi, sampai ngeblak Mi, terus Mi, masih kuat itu, suka nipu. Awas Mi, dia masih mengeluarkan itu Mi, masih nipu dia Mi, masih ada kekuatannya di kalungnya Mi, hati-hati Mi, awas. Tuh kan, pura-pura tobat tadi pemirsa. Pura-pura tobat. Allah Akbar. Pacar, kuat enggak? Bantu Musa enggak? Saya terpaksa harus mengeluarkan jurus, Pak. Ternyata Bapak berbohong sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas. Mas Musa. Tepar juga. Ada saudaranya rupanya. Di sini datang. Subhanallah. Jadi itu cuma ditipu pemirsa. Ada yang komen ya. Udah tobat kok belum tobat, dukun tuh pada nipu. Gak apa-apa sampean, enggak apa-apa. Insya Allah enggak apa-apa. Cuman orangnya mengeluarkan senjata aja tadi. Sembuhkan. Ya udah, saya pinggir sama. Nggih. Udah, teman-teman mohon maaf ya karena saya juga memang udah benar-benar kecapean tadi pengobatan sehari full. Sehingga apa ya, fisik saya kurang maksimal juga. Sebenarnya saya tidak mau ikut tadi itu, ingin menyelesaikan pengobatan di pondok, tapi saya juga nggak mau melepas Gus Idris begitu saja. Terpaksa saya ikut. Sebenarnya fisik saya kurang maksimal, belum istirahat. Dari semalam itu cuma istirahat 2 jam. Saya setelah subuh udah bekerja lagi. Setelah itu pengobatan dari pagi sampai sore, nggak berhentinya ya belum berhenti sampai sekarang. Makanya fisiknya belum terlalu maksimal. Mungkin bisa dilanjut sama Mas Musa dan Gus Idris saja ya. Dilanjut aja sama Mas Musa dan Gus Idris. Mohon maaf, saya mau istirahat sebentar ya.